Karena tadi dalam tilawah Al-Quran Abu Amati tadi, tolong selama dalam kajian handphone dinonaktifkan atau tidak membuka WA dulu. Kenapa seperti itu? Salah awak beko, lebih rencak ndak. Kenapa? Tadi satu, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang membaca Al-Quran, fastami', itu perintah Allah, maka dengarkan. Wa ansit, diam. Atau tidak boleh dilanggar itu dah. Kalau dilanggar kita yang kena aturan Allah. Kalau kita dengar, kita diam, apa pemberian Allah? La'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmatnya. Itu yang penting. Kondonde lah tiba lah kah? Tidak ada pak, tarik. Tidak bisa kau makan siko dibungkui kah? Izinkan mohon maaf Bapak Ibu, karena memang seperti itu. Kadang-kadang ada di tempat lain kita lihat orang baca Al-Quran, Ustaz sedang ceramah, guru kita kepada yang lain, ceramah itu Al-Quran yang disampaikan, Al-Quran. Sedangkan sholat, kalau imam baca Al-Quran, kita diam. Sholat, yang mananya yang boleh membaca? Yang sir. Gitu. Jadi sangat penting sekali supaya kita tidak salah di dalam memahami dan mengamalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, syukran katsiran, jazakallah khairan. Yang pertama, kita tidak lama, izin mohon maaf, paling-paling 15 menit, 10 menit, 20 menit lah gitu, karena Bapak mau kerja juga. Setengah jam? Lama tuh mah. Tuh, Oh, juga setengah jam. Baik, beko kalau lewat beko tolong Bapak kode saja. Ada yang bertanya? Boleh. Alul ada ya. Iya. Karena situasi, mohon izin Bapak Ibu, kita di YouTube, gitu. Pertama sekali, izin bertanya lagi. Ada non Muslim? Tidak ada. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini adalah khusus terhadap umat Islam, agar saudara-saudara kita yang beragama yang lain tidak salah faham dan salah memahami. Makanya kita tanya dulu, gitu. Di mana-mana kita kajian kita tanya dulu seperti itu, supaya bukan tidak nyasar pula. Karena siswa-siswa kita ada juga yang non Muslim. Kalau kamu mau di dalam, silakan, jangan mengganggu. Kalau tidak, tafadhol, boleh keluar, tidak apa-apa. Awak di dalam selepas, gitu. Sekarang kita sudah berada di bulan Desember akhir. Ada dua yang terbesar di Desember ini. Satu adalah tanggal 25, yang kedua nanti jam 000, biasanya seperti itu. Dan pelaksananya umat Islam. Rata-rata banyak umat Islam. Terlepas kita berada, apakah kita sebagai pejabat, sebagai person secara pribadi, yang jelas sebagai umat Islam. Itu dulu. Karena nanti itu berbeda dalam pemahaman konsepnya. Bagaimana kita sikap, bagaimana kita pola, bagaimana kita prinsip, bagaimana caranya kita menghadapi kondisi dan situasi itu. Pertama sekali, kita sebagai umat beragama, ingat, kita sebagai umat beragama, ini tuntunan Rasul, kita tidak boleh mengikuti cara, model, karakter di luar agama Islam itu sendiri. Yang berhak diikuti itu adalah Rasul. Panduannya Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis.
Tidak boleh keluar dari itu. Makanya penting umat beragama itu. Kadang-kadang kita kan salah atau berlebihan terlalu. Jadi kita yang pertama tidak boleh mengikuti model dan cara umat-umat yang lain, baik dalam tahun baru ataupun dalam agama-agama saudara kita. Biasanya ada berdalil itu, berdalih atau berdalil lah, toleransi pak katanya. Beda pula nanti pemahaman toleransi itu. Saya lihat dalam kamus, toleransi itu tidak mengganggu, membiarkan orang-orang umat-umat beragama dalam agamanya masing-masing. Jadi biarkan, kalau dia ibadah dalam agamanya jangan diganggu. Kalau kita ibadah dalam agama kita jangan diganggu pula. Jadi satu, tidak boleh mengikuti, karena kalau sudah berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan agama, Bapak Ibu, itu hitam putih, abu-abu tidak ada. Hitam putih itu kan acaranya Bang Dedi itu. Iyo ndak indah, kau ndak kanin benar, kau ndak kania benar. Itu dalam Islam tuh harus jaleh. Jangan separuh-separuh, ndak boleh. Makanya Rasul menyatakan la tattabi'anna sanana man qablakum. Kamu nanti benar-benar akan mengikuti umat-umat sebelummu. Shibran bi shibran, shibran bi shibrin. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, hatta sampai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak. Dok, kalau sejenis kita apa namanya itu yang melata itu biawak, kalau dewa di tempat lain komodo apa namanya, la salaktumu, kamu akan mengikutinya juga, kata Rasul. Lambe-lambe kita akan mengikuti dia. Qulna ya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya saat itu, ya Rasul, al-yahud wan nasara, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Nah, yang kadang-kadang yang bedohnya kan awak sebagai pejabat wah, ndak dilakukan entah kok dilakukan entah lo. Bak memakan buah semalakama, kok dimakan ayah mati, ndak dimakan induk mati. Tu mana kerencang? Kan kamari bedoh wak. Disitulah peran tauhid kita itu. Makanya benar Luqman itu sebelum mengajarkan nilai sosial, sebelum mengajarkan ibadah solat sekalipun, yang ditanamkan ke anak beliau adalah tauhid. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Terang Bu? Oh enggak. Janganlah engkau persekutukan Allah. Itu tauhid itu. Dalam di sana larangan. Ini tidak boleh main-main dalam masalah agama, tidak boleh main-main. Hati-hati kita. Jadi toleransi itu Islam jauh lebih hebat dan lebih santun. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan sahabat, lewat itu jenazah dibawa sama orang. Rasulullah diri, tagak Rasul sampai ke ujung. Kemudian sudah lewat, Rasulullah duduk lagi. Sahabat pun ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya. Yang sudah wafat dan meninggal sekalipun, beda agama dengan kita, masih dihormati. Apalagi orang hidup. Toleransi itu paralu, sangat penting. Tetapi jangan melewati batas toleransi itu. Apa batasnya? Masuk poin yang kedua, jangan mencampur adukan. Itu yang penting. Sekare ulah, sekare balui. Mana ulah, mana balui,
bingung kita. Ada dalam rumah tangga tu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bercampur situ. Makanya Allah melarang wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Tak boleh nikah dengan sebelum dia beriman. Hatta jelas aturan Allah. Kalau aturan-aturan perundang-undangan itu lain cerita itu. Tapi aturan Allah itu sudah jelas qat'i, tidak boleh dibantah. Makanya penting bagi kita tidak boleh mencampur adukkan. Jadi kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia tidak boleh ikut. Kalau di Minang satu-satu, Indonesianya kok sata-sata. Ikut. Tidak boleh ikut sata-sata gitu. Tidak enak pula. Satu-satu nanti menunggu jam 00.00 itu tidak perlu, mubadir itu. Bila encak lalu, siap Indonesia lalu oleh. Kenapa? Umur akan disiksa nanti, akan dihisab. La tazalu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser nanti kaki seseorang hamba itu di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah an umrihi, umurmu. 60 tahun dia hidup kama sejuk di pegunungan. Hati-hati. Makanya manfaatkanlah umur kita untuk kebaikan kita, termasuk hadir di majelis ilmu. Jadi langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu awak tadi itu, satu langkah yang awak langkahkan itu diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan satu langkahnya lagi diampuni dosa dan kesalahan kita hatta yarji', sampai kita kembali pulang. Itu referensinya kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Boleh dilihat situ, babul ilmu, bab tentang ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu luar biasa Bapak Ibu. Oh pandai awak ndak bado, munjul jadi munjullah. Menyanda jadi yo ndak jaba ado. Oh lalok jadi lalok lah. Kau dengan kalalok pagi hari lalok lah. Ndak apa-apa. Karena nanti unju awak tu kan menjadi saksi di hadapan Allah. Kau ambola panek-panek asam urik encok pegal sedola kau. Tapi demi ilmu ambo datang jo. Ndak berani malaikat mengeduh tu doh. Luar biasa. Makanya kalau ada wirid ditampai awak masing-masing Bapak Ibu di masjid, di musola, datangi. Panek awak biarlah panek. Panek itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Luar biasa. Bahkan 5 rangkak datang je awak. Tapi jangan sampai merangkak lah ke rumah saji. Dan kau tanya boleh. Udah masuk poin yang kedua. Tidak boleh mencampur adukkan. Dalilnya wala talbisul haqqa bil batil. Itu dalilnya tuh Al-Qur'an Al-Baqarah. Tidak boleh mencampur adukkan antara yang haq dinul Islam dengan yang batil. Makanya di dalam agama itu harus jelas. Yo ndak indah. Jangan dalam yo indah itu namanya, dalam yo indah itu apa namanya itu Pak? Munafik kalau di Minang. Angga gelia ngamua unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang abakai pape di luar ancuang di dalam manuo kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu yang munafik tuh. Mohon izin bapak ibu-ibu yang di luar Minang gitu. Kalau ada, mohon maaf kalau anda mengerti, cari tahu seorang salah gitu kan. Hati-hati, munafik itu bahaya. Apalagi sementara yang menjelang 2024 wah. Akan berkeliaran itu. Tugas ulama menyampaikan Bapak Ibu. Wataktumul haqqa. Itu Al-Quran. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau tidak nanti awak masalah. Lajarlah awak tahu bersembunyikan tidak bersampaian lo kau umat do. Kan masalah juga. Tentu awak tidak ingin bermasalah nantinya. Jadi oleh sebab itu hati-hati dengan para munafik. Di kantua sampai karajo itulah kecewa namanya musuh dalam kain saruang. Cie kan saruang juga tapi dia musuh. Luar biasa. Makanya kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir.
Baru dia punya mata pedang dua. Ndak dapat suo jo kida nyo sembah yo. Ndak dapat kapai kapulang nyo santuang yo. Makanya dulu ada namanya di RCTI apa tuh? Waspadalah, waspadalah. CTI ya? Itu abang Napi. Ledo beliau ledah. Begitulah, waspada itu perlu. Hati-hati. Jadi tidak boleh mencampur adukkan dalam masalah agama, dalam masalah akidah. Hati-hati kita, jangan sampai kita salah. Awak enggak awak banajo, Pak, awak kan sekadar mengucapkan senya. Kan kato-kato. Kan dah bah doh. Ini banyak macamnya tuh. Hati-hati Bapak Ibu. Walaupun kata-kata, ingat Bapak Ibu hadirin, awak kok diakui sebagai orang Islam tuh gara-gara kata-kata. Kita haram tidur dengan istri kita gara-gara kata-kata. Dek saking sayang awak ke bini awak, di punggung adik sama bana aja punggung mama. Haram tidur dengan dia itu. Tidur dengan ibu kan tak boleh. Dalam ilmu fikih itu. Kan kata-kata itu. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saja huruf kalimah kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari telunjuk jari jemari kita, main WA, main Facebook, Instagram dan segala macamnya, itu akan dipersaksikan di hadapan Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas. Makanya hati-hati Bapak Ibu dalam memposting-posting. Sekarang kan udah banyak itu teknologi itu membantu kita, bisa juga membuat menjerumuskan kita. Hati-hati. Makanya sering kita sampaikan kepada para ibu-ibu, para perempuan-perempuan, para gadis-gadis, kalau ada yang memajang foto-foto, video-video di Instagram, di TikTok yang membuka aurat, tarik lagi sebelum keburu meninggal. Kenapa? Itu bahagian dari dosa jariah. Lama meninggal awak besok terbaring di alam kubur, tetap dosanya dihampuan kawan. Kalau di Minang dihampuan, bersensia di penganam itu. Teruslah itu. Jadi penting Bapak Ibu. Dan kalau bertanya Bapak Ibu boleh hampir 30 menit Pak. Ini tidak terasa waktu dah. Dua, jadi sudah dua. Satu, tidak boleh mencontoh. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Yang ketiga, yang terakhir sajalah. Yang terakhir, karena ibu-ibu lagi gelisah nampaknya. Anda goreng lu makan ada. Yang ketiga, kita harus punya prinsip kekuatan di dalam berakidah dan beragama itu. Nanti kalau ini kadang-kadang macam-macam boleh baka-baka Pak di tahun baru tu. Baka lado sampai kawat tu nampak kok jam bakar rumah salah aja Pak. Oh bakar jagung, ya bakar segini kan dah harus besok. Maka lauk, ya bakar sampai kok siang maghrib isya makan bareng sama udah tidur. Kan dah harus menunggu jam itu. Gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu supaya kita tidak terjebak ke dalam mubadir. Jadi prinsip umat Islam itu di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 Allah menjelaskan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu adalah satu, asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap kekufuran. Jadi kalau ada kekufuran, kemungkaran, harus berprinsip kita tegas. Gitu. Tidak boleh. Jangan ikut-ikut. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama manusia. Kok kadang-kadang perlu
Kadang awak rajin solat, ndak tangguang ibadah banyaknya doh. Ndak dapat apa putih awak katulah tiba di rumah saji. Je tetangga ndak elok loh. Kalau ingin melihat baiknya seseorang, tanya sama tetangganya. Sampai-sampai Rasul menyatakan, dek begitu hebat hubungan tetangga itu dijaga. Kalau ada ibu-ibu nan memasak di dapur, dapur masak bu, mungkin di kamar nah. Kemudian masakan itu tercium bau wanginya ke tetangga, banyakkan kuahnya bagian ke tetangga. Oh begitu. Tapi yang jujur mana anda, kuah wagi sedolah. Kita kawan, oh iya kuah saja. Asalnya lah daging enggak sakare gitu kan. Gitu. Begitu menjaga tetangga. Itu hanya di ciuman hidung itu. Kalau ada masakan kita itu yang berbau wangi, maka banyakkan kuahnya, bagikan ke tetangga. Tapi jangan luri tabuang loh. Luri tabuang tu ambo sama nambahnya tu. Kau tu kuah saja lagi kan tak mungkin lah doh gitu. Gitu. Begitu penting. Rajin banah wa salat, banyak ibadah. Jo tetangga ndak belok. Apalagi kalau awak tinggal di komplek. Sakit awak, sianan tahu dulu tetangga. Awak ndak ada kendaraan, jam 3 malam istri awak mau melahirkan. Siapa yang dibangunkan? Tetangga. Meninggal kita, siapa yang tahu dulu? Tetangga. Orang kampung ndak. DG tahu lah dulu, lah di telepon lo, lah unciang lo tunjuk di mana kan tu. Ndak nyongki-angki, kiranya pe motong pe ke sawah. Jam 3 lo nyongki. Tetangga tu penting. Dan sebaliknya, elok bana ke tetangga. Pemurah, ramah tamah, sopan santun. Salat ndak benar juga. Jadi ruhama ubainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Aku yang kadang-kadang Bapak Ibu mohon izin melaporkan, biasanya pertandingan bola, basket, voli segala macam, kalau tidak menjelang waktu puasa tidak diaduan tuh. Asa hilang, maghrib abi, isya pun lewat. Bekola latihan pulang malam, beko subuh pun lewat doh. Ani yang saya tidak peduli kita. Padahal ibadah itu sangat penting. Salat sangat penting. Ngaku sebagai umat Islam wajibul salat. Kalau mengaku sebagai umat Islam ndak salat, mau ndak mau dah. Masuk munafik tadi itu. Jadi salat itu bukan pencitraan, bukan dek karena pengurus masjid awak datang ke rumah masjid doh, bukan dek karena pejabat awak datang ke rumah masjid, ndak. Bukan dek karena ingin cari suara datang ke rumah masjid. Contoh kayak gitulah gitu. Tapi karena Allah. Ndak ada itu, kita ndak perlu. Kita perlu Allah. Itu yang mukhlisin itu. Mukhlisin lahuddin. Jadi salat adalah sangat penting. Bapak Ibu, kalau ada anak-anak awak, kalau awak ala salat, alhamdulillah. Suami ala salat, salih istri. Suami istri ala salat, salih anak. Makanya itu yang makasih keluarga itu. Pelihara dirimu, keluargamu. Ini kadang-kadang kan awak dek sayang anak itu kan tak tanggung, anak dileskan ini segala macamnya. Kan banyak les-les sekarang tuh, les matematika, les komputer, les bola, les ini itu. Dek saking banyak les anak kau dari pagi sampai sanjo, lah lesui anak kau di les begitu. Dia buku tak tanggung banyak tu. Aku izin anak mengaji, Pak, izin anak awak mengaji. Kau kaduan guru-guru mengaji kau aku. Batu anak awak les, les futsal. Les piano, les baranang, boleh, tapi jam agamanya jangan sampai terabaikan. Bu, les sayang kanak bu. Baik. Kau do les sayang. Kalau sayang awak kanak salamahan dunia akhirat, Bapak Ibu. Tadanga sorazan subuh, salatu khairum minan naum.
awak barangke ambil sajadah, ambil talako, ambil uduk, pai ke rumah masjid jumu solat. Anak bapa dia lalu atau berjagoan? Jawab seorang-seorang. Tidak usah dijawab. Kalau lari jagoan, alhamdulillah. Nah, yuk kita bareng sama-sama. Tapi kalau apa dia selalu awak senampai ke rumah saji, secara ndak langsung awak mengecek, nah ayah jo mama pai ka saruguh dulu ya, tunggu di pintu neraka deh. Kamu itu nama. Bekolah jam 7 hari baru ribui. Lalu kalau jo, lah jam bahra hari kuha. Ndak ke sekolah, ndak ke ini semua macamnya. Dua-dua. Hilang salat subuh aning-aning saja. Jadi sangat penting bagi kita. Nyo ketek, iyo bu, bapak ibu, dari ketek, kan itu di Minang awak kue dari ketek taraja-raja, lah kadang tabau-bau, lah tuo, terubah tidak, kamati, jadi parangai, dibiasakan anak awak solat dari kecil, muru auladakum bis solat, kata Rasul, bahkan fadribu, boleh dia dikuatkan, dimarahi, dipukul, kalau dia tidak mau solat, fadribu, darabah, penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Mohon maaf mungkin itu yang bisa. Ada yang bertanya, silakan 1 menit. Biasanya kita dalam kajian kayak gitu. Jangan payah ada Pak. Boleh tanya Pak? Boleh Pak. Maaf, kau di YouTube Pak? Iya Pak. Kamu udah mau diekspos boleh ya? Boleh, siap Kak. Jadi pertanyaan beliau cukup jelas dan luar biasa. Itu masalah toleransi. Kita ingat pesan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa agama dan negara tidak akan tegak, tidak akan bisa berdiri kalau tidak dengan sultan. Sultan itu artinya kekuasaan. Bapak Ibu, kalau ulama itu sifatnya, makanya ada kalau satu orang alim, kalau beberapa orang nanti ada ulama, makanya ada majelis ulama namanya. Beberapa orang kumpulan di sana. Ulama itu diminta fatwa. Kalau diminta fatwa baru dikasih. Ini apa hukumnya? Haram. Ini halal. Ini itu jelas. Kemudian kalau masalah yang berkenaan dengan toleransi itu hebat dan sangat bagus sekali. Tidak ada masalah dengan toleransi. Cuman nanti pengamalannya, kadang-kadang pelaksanaannya. Mau ini segala macamnya agama, silakan berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Rasulullah itu karena masuk kepada tauhid dulu tadi. Lebih kurang 13 tahun sebelum hijrah di Mekah itu tauhid, Bapak Ibu. Tauhid itu pondasi utama. Kalau tauhidnya kuat, insya Allah. Tapi penting juga ibadah tadi. Karena ada sedikit Bapak sampaikan, tauhidnya kuat, ibadah jarang, itu nanti timbul juga permasalahan person terhadap orang itu, gitu kan. Tapi kalau tauhid mantap, seharusnya ibadah itu mantap, gitu kan, lebih mantap. Jadi itu nanti kepada person pribadi-pribadi. Dan masalah yang berkenaan di pusat pemegang kekuasaan itu sebenarnya berkenaan dengan hal-hal prinsip. Makanya yang penting bagi kita sebagai umat dan rakyat, tentu berusahalah mencari pemimpin yang betul-betul agamanya dan perjuangannya terhadap agama Allah. Bapak Ibu, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Nanti jangan ada perbedaan pula kita. Nabi Isa apa agamanya Islam? Nabi Nuh Islam, Nabi Daud Islam, seluruh para nabi. Al-Quran itu ujung ayatnya dijelaskan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah, nya itu Allah, kami berserah diri, muslimun, salama, Islam. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu mengajak umat untuk taat kepada Allah. Tidak ada ndaknya. Tidak ada nabi dan rasul satu pun yang mengingkari kepada aturan Allah. Tidak ada.
Namun tentu penting bagi kita berusaha ya untuk mencari pemimpin yang memperjuangkan Islam. Kenapa? Karena kalau ulama itu dia banyak di media, di mimbar menyampaikan ini semacamnya. Ada 3 kata Rasul teknis menyampaikan dakwah atau mencegah kemungkaran itu. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kau melihat kemungkaran kata Rasul, fal yughayyiru biyadi, cegahlah dengan kekuasaan. Kekuasaan itu ya penguasa. Kalau tajam pena hawa, lancarkan, tutup itu maksiat, tutup itu. Kalau ulama berhari-hari, berbulan-bulan, berkuar-kuar di mimbar ini semacamnya, itu haram, itu tidak boleh, LGBT jangan, itu bahaya. Hanya sampai di sana, tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Tapi kalau penguasa, pemimpin, buat surat, tanda tangan, stempel, edarkan. Hari itu juga eksekusi langsung, tutup itu. Tajamnya pena penguasa. Jadi penguasa itu dakwahnya dengan kertas saja, dengan aturan. Perda-perda itu di lembaga legislatif dengan aturan dakwahnya. Fa'ilam yastati, kata Rasul, kalau engkau tidak sanggup, fabilisani, akhirnya tuh dengan lidah, nasihat, bimbingan, arahan dari mama ke keponakan, dari orang gae, ayah jemandeh kana, dari guru kepada murid-murid kita, dari bapak ibu dosen kepada mahasiswa kita, mahasiswi kita, sampaikan. Tidak boleh kalau engkau ke sana tunggu 6 bulan lagi, ancamnya tidak akan nemunya itu doh. Kalau terjebak engkau kepada LGBT, awas, bisa kok. LGBT sekarang udah marak Bapak Ibu, hati-hati anak-anak generasi kita, berat. Fa'ilam yastati, kalau jo tidak sanggup kata Rasul, fabi qalbi, dengan hati, dengan doa. Ya Allah, aku tidak menguasa. Ya Allah, aku tidak bisa menyampaikan di mimbar ceramah ini semacamnya. Aku hanya rakyat biasa, masyarakat biasa. Bermohon tahajud tengah malam, mohon kepada Allah, pintu langit itu terbuka Bapak Ibu. Jadi itu teknisnya. Tentu sesuai dengan skop kita masing-masing. Kita kalau di forum Bapak Ibu, kebetulan kita diamanahi di Dewan Masjid, kita sampaikan di MUI, kita sampaikan ketua MUI kita Buya Gus Rizal, beliau istiqomah kalau untuk kemaksiatan dan kemungkaran itu. Jadi tidak ada ceritanya hal-hal yang berkenaan. Termasuk kemarin membawa apa itu, kan beliau tidak setuju itu. Akhirnya apa? Akhirnya gini kan, itulah agama kalau sudah dipolitisasi itu penyebabnya. Jadi agama itu sebenarnya di mana saja, di siapa saja bisa ditegakkan, dan lebih hebat di tangan penguasa. Karena penguasa itu menentukan, sangat menentukan tandanya. Kenapa? Tajamnya pena penguasa. Dengan bismillah. Lihat Nabi Sulaiman menjajah beliau? Tidak. Apakah setelah Ratu Balqis itu dia mau tunduk patuh kepada Allah, dijajah itu? Tidak. Kaum sahabat, tidak. Silakan perintah umatmu, tapi engkau tidak tunduk kepada Allah, kan itu. Jadi mohon izin Bapak, mudah-mudahan Bapak tidak puas. Dalam masalah toleransi, Islam jauh lebih santun dan lebih hebat. Toleransi tidak ada masalah. Kadang-kadang umatnya itulah yang bermasalah. Kalau dia bakar-bakar babi, silakan. Yang penting tidak mengganggu kita. Itu kan dalam agamanya. Dia menyampaikan agamanya kepada umatnya, silakan. Konsep misionaris itu sebenarnya tidak boleh. Tapi sampaikanlah agama kepada umat kita. Jangan menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini pesan Kiai Haji Jainuddin MZ. Jangan menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Kalau ingin menyampaikan, silakan kepada umat masing-masing atau umat yang belum beragama. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah beragama, dia mantapkan. Makanya kita awali tadi, ini khusus kepada umat Islam. Pembinaan akidah, pembinaan tauhid, pembinaan agama. Kuatkan bagaikan karang di lautan. Jangan goyah kita.
apapun yang akan terjadi. Hanya inilah yang akan kita bawa, kita saksikan nanti di hadapan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain akan tinggal itu. Mobil, rumah, tanah, ini semacamnya, pangkat jabatan habis. Tetapi amal kita, tidak ada yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah kepada Bapak Ibu. Mari kita istiqomah selalu di atas kebenaran dalam kajian majelis ilmu. Jangan kita saling menyalahkan. Kalau memang ada yang salah kita luruskan, yang tidak benar. Apa yang kemarin kita luruskan? Orang sedang zikir, dia tidak nyaman, dia rasa terganggu. Udah kita luruskan dengan YouTube itu. Kita tidak lihat apakah dia melabelkan agama atau tidak. Tapi yang jelas pola pikirnya seperti itu. Banyak kan orang-orang menyatakan Al-Quran sumber teroris. Dulu tuh Al-Quran itu harus dibuang 300 ayat. Itu ayat-ayat tentang jihad itu. Makanya penting bagi kita. Kita tidak melihat sananya. Silakan Bapak Ibu baca sejarah Imam Ali sedang sholat subuh. Beliau kan dibunuh, ditikam. Siapa yang menikam itu? Hafiz Quran 30 juz ada di situ. Bukan main-main itu. Tapi Al-Quran itu tidak terlaksana dalam kehidupannya. Dia tidak dijamin. Pelaksanaan itu yang penting. Ya ada amalan. Nah itulah. Pandai bananya ilmu sholat. Kalau ndaknya sholat, ndak benar itu. Dia tahu ilmu sholat, tapi dia ndak sholat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin Bapak ndak puas. Kita cari. Itulah ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomahan kepada kita dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuning atau masakan talambiak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang mau nanya, indak ditangguh hamba turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata, ndak ada gadian nan tak rata, ndak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.